Hal yang pertama yang harus kita bangun dalam berinteraksi dengan anak itu, yang pertama itu adalah bahwa kita harus panggil mereka dengan panggilan yang menyenangkan. Kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Dan kali ini sudah hadir bersama kita seorang pakar komunikasi dari Universitas Andalas, yaitu Dr. Ernita Arif. Kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya komunikasi dalam keluarga, baik komunikasi suami istri, bapak ke anak, atau anak ke orang tua ke anak, dan anak ke orang tua, termasuk ke lingkungan. Uni, apa kabar Uni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Andalas Ngepas. Ya, ini yang kedua. Yang kedua. Semoga kerabat Andalas TV juga masih ingat sama Uni. Ya. Amin ya. Amin. Uni, kita sering melihat fenomena bahwasanya dalam keluarga itu selalu terjadi pertengkaran kecil hanya disebabkan oleh hal yang kecil pula gitu kan. Kalau disebabkan ekonomi kan udah banyak pembahasannya. Ini persoalan komunikasi gitu. Ini sendiri mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan persoalan itu timbul. Ya, baik, terima kasih Rudi yang sudah mengundang kembali di Andalas TV ya. Ya. Kita sapa dulu di kerabat Andalas TV dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Ya, topik yang menarik dari Rudi ya, fenomena komunikasi ini dalam keluarga. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa komunikasi ini sebetulnya roh dalam keluarga. Jadi ibaratnya itu rohnya. Kalau tidak ada komunikasi ya tidak hidup keluarga itu. Iya. Jadi ibarat bahkan keluarga bisa jadi tidak ada. Iya, ya karena ada interaksi, ada dialog, ada pembicaraan, ada kata-kata di dalam keluarga itu. Nah, jadi kembali tadi pertanyaan Rudi, apa saja persoalan-persoalan dalam keluarga itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan kalau ada terjadi masalah yang dipersalahkan gitu, akhir-akhirnya komunikasi gitu ya. Padahal hal yang sepele gitu. Kalau ekonomi, kemudian konflik-konflik yang lebih besar lagi itu bisa ditelusuri gitu. Artinya, oh ini penyebabnya. Tapi terkadang justru yang pemicu gitu ya, yang pemicu utamanya itu, yang tadi dianggap kecil itu komunikasi, akhirnya menjadi besar-besar, jadi besar. Gitu. Memang dalam keluarga itu yang seperti saya sampaikan tadi, dia rohnya, itulah yang menyebabkan keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang menyenangkan, anak-anak jadi nyaman, suami istri jadi betah di rumah gitu ya, tinggal di rumah meskipun ya kalau kita keluarga itu tidak terlalu bergelimang dengan harta gitu. Tapi kalau di situ ada anak-anak merasa nyaman, orang tua juga mensupport, arti kata berkata santun kepada anak-anak, menjadi ceria gitu ya, suami istri jadi terbuka. Nah itu beda gitu, nuansanya hidup gitu. Itulah. Nah jadi persoalan-persoalan yang banyak ditemukan itu adalah pertama itu, nah ini ibarat tadi komunikasi sebagai apa istilahnya rohnya tadi, dia tidak terlalu dimaksimalkan gitu. Tidak dimaksimalkan. Sehingga ya tadi tidak anak-anak kurang merasa terperhatikan gitu ya. Tidak maksimalnya kenapa? Karena pekerjaan? Ya bisa jadi, artinya gini, kita tahu lah orang tua itu kan dituntut untuk aspek ekonomi gitu, memenuhi kebutuhan. Sementara ada aspek yang krusial juga yang perlu dihadirkan di dalam keluarga, itu aspek komunikasi tadi. Nah ini yang kadang
dilalaikan, diabaikan gitu Rudi. Nah, contoh sederhana saja lah. Bagaimana kita menampilkan wajah kita yang ceria, sapaan yang hangat gitu, ekspresi wajah yang menyenangkan ke anak, gitu ya, sentuhan. Apakah dalam sehari itu kita berapa kali kita membelai anak gitu, memegang kepalanya, mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, apakah itu senantiasa hadir? Nah, terkadang hal ini tidak dianggap penting. Lama-kelamaan dia akan menjadi situasi yang seperti habit gitu ya. Masing-masing ya sibuk sendiri. Nah, apalagi ditambah sekarang dengan ada mainan-mainan baru ini yang membuat yaitu gadget tadi ya dia. Anak-anak baru 2 tahun, 3 tahun sudah. Ya, mereka lebih nyaman gitu. Ya, lebih nyaman dengan alat-alat tadi. Nah, bayangkan kalau aspek komunikasi ini kita tidak pentingkan, akan beralih lah. Nah, makanya terjadi artinya meskipun di dalam keluarga itu banyak ada gitu ya, orang-orangnya lengkap, tapi terasa sepi. Karena orang tua jarang berdialog, terus kemudian masing-masing sudah sibuk sendiri gitu ya. Pulang kerja sudah masuk kamar, anak-anak pulang sekolah sudah bermain dengan temannya, yang besar sudah punya kesibukan sendiri, ya akhirnya terasa sepi yang rumah yang dihuni tadi. Jumlahnya banyak tapi sepi ya, karena tidak ada komunikasi tadi. Bayangkan kalau dengan jumlah yang banyak gitu ya, ataupun ya dengan orang tua, ayah ibu ya, anak-anak. Nah, suasana yang menyenangkan ini kita bangun ya secara komunikasi itu kan tidak hanya kata-kata, tapi ada aspek ekspresi di situ, ada perhatian, ada keterbukaan gitu, yang kita tunjukkan gitu dengan kata-kata dan sikap kita. Nah, itu akan membuat ya, orang-orang yang tadi di rumah tadi menjadi nyaman gitu ya. Bagaimana? Ya sangat berbeda dari hasil-hasil kajian, itu sangat berbeda anak-anak yang dibesarkan dengan komunikasi yang baik gitu ya, anak-anak remaja. Nah, itu punya kepuasan hidup yang tinggi gitu. Dibandingkan ya mereka tidak mendapatkan ya maksimal dari komunikasi dan begitu pun pasangan gitu ya. Akhirnya karena ya mohon maaf gitu, suami istri yang jarang berdialog, jarang bercerita, tidak jadi keterbukaan. Nah, ketemu dengan orang yang dianggap nyaman, nah mungkin akan dekat dengan orang lain gitu ya. Itu situasinya seperti itu. Jadi tidak termaksimalkan dengan. Sebelum kita masuk ke orang tua, khusus untuk anak tadi. Ini kan tuntutan ekonomi kan jalan juga ini kan? Iya, harus. Dan ketika sampai di rumah itu memang harus memasang wajah yang happy atau ini karena yang kita di tempat kerja kan luar biasa juga kan? Betul. Berat, sampai di rumah harus tertawa sama anak-anak. Harus, iya. Wajib gitu ya? Wajib. Jadi artinya kita ya kalau kembali ke posisi peran sebagai orang tua, memang harus punya multi talent gitu ya. Artinya ketika kita perannya berubah langsung sampai di rumah. Iya. Saya sering berdialog dengan para ibu hebat gitu ya, yang setiap harinya mereka suami istri bekerja gitu ya. Nah, ya ternyata keluarga mereka juga happy gitu. Nah, karena setiap pulang aktivitas yang tadi disebutkan tadi, ya dia selalu memasang wajah gitu ya, meskipun mungkin banyak persoalan gitu ya. Nah, salah satu aspek komunikasi itu kan ekspresi wajah kita ya. Kalau kita sudah sungguh, anak-anak juga mau meresponnya, wah lagi nggak bisa diganggu gitu. Tapi dengan apakah benar dipeluk gitu, anaknya baru datang, anak senang gitu. Kita kerja di dampaknya anak di rumah kan bisa ada juga. Ini udah sibuk ini mengganggu aja. Masa sih nggak? Iya, belum makan juga, belum ini juga. Nah, jadi artinya ya udah akhirnya anak-anak malas dekat dengan kita. Jadi kembalikan peran orang tua di rumah. Betul. Nah, melalui tadi kemampuan kita untuk memanage komunikasi ini dengan baik di rumah. Kira-kira apa saja yang perlu dibincangkan sama anak di rumah? Biar para kerabat kita tahu ya. Iya. Sebelum itu Rodi, jadi saya punya semacam rumus gitu ya. Rumus ya. Ada sebuah, ini juga
berdasarkan hasil-hasil, tapi saya sudah elaborasikan. Jadi kalau ingin kita di keluarga kita itu kita maksimalkan aspek komunikasi, hal yang pertama yang harus kita bangun dalam berinteraksi dengan anak itu, yang pertama itu adalah bahwa kita harus panggil mereka dengan panggilan yang menyenangkan bagi dia. Panggilan yang menyenangkan bagi dia. Jangan panggil kamu gitu ya, kamu, atau ya kalau di daerah-daerah tertentu misalnya waang gitu ya. Ang, itu anak-anak merasa tidak dekat, tidak. Nah, yang paling jarak. Iya, yang paling anak-anak senang itu panggilan nak. Meskipun mereka sudah besar, sudah berkeluarga, dipanggil nak itu rasanya wah beda gitu ya. Saya juga pernah melakukan survei kepada anak-anak gitu ya. Yang di urutan pertama itu adalah nak, panggilan nak. Ya kemudian ayah berikutnya mungkin anak-anak itu senang dipanggil, misalnya dia karena dia anak pertama, abang gitu ya. Ya macam-macam lah, setiap daerah kan dia punya panggilan tersendiri gitu ya. Yang pasti kita panggil dia dengan panggilan yang menyenangkan. Yang baik. Iya. Nah, yang berikutnya itu kita harus perbanyak aspek nonverbalnya. Kadang ini yang banyak orang tua juga terlupakan gitu. Bisa jadi dia menganggap anaknya sudah remaja, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sehingga ada semacam pemisah gitu ya. Yang tadinya mungkin waktu kecil kita biasa memeluk anak gitu, mau menggendongnya gitu ya. Nah, tapi ketika dia dewasa kita hilangkan itu semua. Tapi ada aspek-aspek sebetulnya nonverbal yang tidak lekang oleh waktu gitu. Pun anak-anak itu sudah dewasa. Ya seperti sentuhan, luka gitu ya. Ekspresi yang menyenangkan, anak hebat segala macam gitu. Jadi itu harus kita perban pada anak kita. Nah, tadi selain panggil dia panggilan yang menyenangkan, kemudian perbanyak aspek non-verbal tadi ya. Ya, kemudian juga paling yang penting itu adalah ada istilahnya dialog yang penuh dengan hikmah di dalam keluarga itu. Jadi penuh makna. Iya, penuh dengan, bukan artinya instruksi. Bukan harus begini, harus begitu gitu ya. Nah, anak-anak kan tidak itu kan zamannya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita membangun dialog yang penuh hikmah, mereka juga paham gitu ya. Nah, setiap keluarga itu membangun dialog penuh hikmah ini kan setiap keluarga tentu punya waktu ya, waktu-waktu yang baik gitu ya, waktu yang excellent lah istilahnya. Nah, ada orang yang misalnya pagi gitu. Nah, kalau pagi kan sudah berterbang kemana-mana atau pergi kemana-mana gitu. Nah, yang paling efisien sebenarnya ketika sudah malam ya, semua aktivitas sudah selesai, anak sudah kumpul, orang tua sudah kumpul. Nah, disitulah tempat kita saling berdiskusi, mendengarkan, bertanya, bercerita. Nah, disitulah terjadi dialog. Itu terbangun terus menerus. Ya, tidak ada lagi anak-anak yang tidak terbuka dengan orang tuanya. Tidak ada lagi suami istri yang tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Jadi disitulah tempat kita saling mengungkapkan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah jangan bedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Perlakuannya, caranya, cara kita memperlakukannya. Mungkin dengan anak perempuan seperti ini dengan anak laki-laki. Nah, saya ingat zaman-zaman dulu itu kan kalau misalnya untuk anak laki-laki mungkin lebih ditamakan dari aspek makanan gitu. Jadi kalau kita punya anak 4 ya belilah ayamnya 2 gitu ya, karena pahanya ada 4. Jangan hanya untuk 2 yang laki-laki saja gitu. Nah, itu hal yang sederhana. Terus itu perlu juga diperhatikan. Perlu, karena anak-anak itu akan menjadi nanti timbullah misalnya itu selalu diikuti kemauannya, jadi anak-anak bisa menilai saya tidak dibedakan gitu. Akhirnya mereka juga merasa tidak menjadi bagian betul-betul itu dalam keluarga itu. Sementara keinginan sama ya. Iya, misalnya seorang ayah yang diperhatikan anak perempuannya saja gitu kan, karena mungkin lebih sayang. Tapi yang laki-laki cenderung menjaga jarak.
cenderung jaga jarak dan suaranya lebih keras. Iya, karena kalau kita berjalan bertiga, dua-duanya harus kita samakan itu. Nah ini kadang itu yang juga luput dari perhatian gitu ya, sehingga lama-kelamaan akan muncul bibit-bibit. Nah tadi senangan, jealous segala macam, nah, itu konflik. Jadi betul-betul nuansa harmonis lah istilahnya kalau itu mempengaruhi perkembangan dari anak itu sendiri. Betul. Jadi kalau cara berpikirnya nanti. Iya. Jadi kita harus betul-betul perhatikan itu hal-hal yang tadi itu ya, itu masuk dari aspek komunikasi juga. Nah, itu kan terbaca nanti ketika kita sediakan anak laki-laki kita ini, nah, kecuali dia memang nggak suka, kita tahu dia nggak suka. Jadi kalau dia suka, maka tidak. Dialog penuh hikmah. Seperti apa itu? Terkait dengan bagaimana kita membuka artinya keterbukaan dalam keluarga antar sesama anggota. Yang paling penting itu kan orang tua ya, orang tua, ayah, ibu ya, dan anak-anak. Bayangkan Rudi kalau misalnya seorang ayah, seorang ibu, dia jarang banyak bertanya sih, banyak ya, perintah bertanya itu banyak gitu. Tapi pernah nggak kita membayangkan bahwa apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, pernah nggak kita sampaikan juga ke anak kita? Jangan-jangan anak-anak artinya itu memang banyak, harus ada transfer pengetahuan juga ke anak langsung. Ya harusnya seperti itu. Dari ayah itu ya. Iya, harusnya seperti itu. Nah, kita kan bisa identifikasi Rudi, bahwa orang tua itu kan punya pengetahuan yang banyak gitu ya, skill. Nah, tapi kenapa gitu ya? Artinya misalnya dia sebagai seorang pendidik, dia macam-macam profesinya itu. Nah, pernah nggak itu, apalagi kalau sebagai ini ya, trainer, penceramah yang memotivasi orang gitu ya. Public speaking. Ya gitu. Nah, tapi pernah nggak itu juga tersampaikan kepada anggota keluarga? Nah itu mungkin yang level yang lebih tinggi. Nah, dialog penuh hikmah ini bisa kita mulai dari hal yang kecil-kecil, hal yang sederhana. Bagaimana kita membuka kesempatan anak itu untuk bercerita gitu. Apa yang dia alami ketika sekolah, ketika di kampus, ketika di tempat kerja. Bekerja, anak yang kerja juga harus ditanya ya. Harus kita dialog semuanya, harus membedakan gitu. Akhirnya itu kalau paling tidak ketika anak kita datang, bagaimana pekerjaan, bisa aja seperti itu. Iya, dimulai dari hal yang ringan. Akhirnya dia akan sampaikan, kalau kita lihat di film-film gitu ya, seorang ayah yang berdiskusi tentang keilmuan, tentang sains. Nah, karena itu pasti dimulai dari hal yang sederhana dulu. Nggak mungkin anak ya kayak kita bersahabat saja. Sahabat itu kan dimulai kita percaya, kita dekat gitu, kita bisa bicara terbuka. Nah itu juga harus kita bangun di keluarga kita. Bacaan juga harus dihadirkan di situ, misalnya. Ya itu salah satu dukungnya ya. Salah satu ini ya, rumah cerdas gitu ya. Ya. Jadi tergantung keluarga itu mendesain tema rumah ini kita hadirkan sebagai rumah keluarga cerdas kah atau macam-macam ya. Keluarga happy, iya, terus iya, atau yang perfeksionis, semua serba ada SOP gitu, aturan. Nah itu tergantung kita, tapi itu penting sebenarnya. Hal-hal yang tadi ya, seperti buku-buku bacaan. Ya kalau kita mau hadirkan lebih baik lagi. Uni, berapa kira-kira dibutuhkan waktu anak oleh orang tua supaya komunikasi dimaksimal? Ini kan bekerja ini. Ya, membangun komunikasi itu kan tidak dalam rentang waktu sebetulnya. Artinya dia adalah proses yang simultan gitu ya. Kalau kita berhenti, kita anggap bagus, dia mungkin akan kembali lagi tuh. Coba saja Rudi, sehari, seminggu kita happy, kita senyum, kita ramah. Coba seminggu berikutnya kita akan menjadi orang yang jutek, tidak menyenangkan gitu. Ya itu bisa berubah, tapi dia simultan. Artinya itu harus ada kesadaran
harus ada kesadaran dari orang tua bahwa hal-hal yang sederhana ini kita perlu effort ya untuk misalnya membelikan sesuatu untuk anak kita di keluarga kita. Tapi hal yang mudah dari aspek komunikasi ini sebetulnya mudah ya, nggak terlalu sulit bahwa kita wajah ceria gitu, berkata santun, membelai anak, menemani anak, mengajak dialog itu kan sebetulnya nggak susah gitu ya. Tapi ini tidak termanage dan termaksimalkan dengan baik. Nah, mengenai durasinya, kalau ini terus-menerus kita hadirkan, ya kita yakin keluarga itu akan orang akan keluarga yang hangat ya. Iya, orang luar akan melihat seneng ya, itu orangnya kompak gitu, terbuka, anak-anaknya santun. Ya karena di dalam keluarga itu sudah terbiasa anak santun gitu. Ketika dia dipanggil nak, terus oleh orang tuanya diperlakukan baik, nah itu anak-anak itu juga akan tergambarkan, kelihatan gitu, anak-anak yang bahagia dan tidak gitu ya. Nah akhirnya di masyarakat juga tercermin gitu. Ya. Oke, itu kan untuk anak-anak ya, bagaimana orang tua dan anak. Ini bagaimana orang tua dengan orang tua lagi. Iya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke, kerabat Andalas TV, kita jeda sejenak.